Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. David, selamat siang. Dr. David ini salah satu sahabat saya. Beliau ini multi talent, ya. Di samping jabatan kesehariannya Kepala Puskesmas Sepatan, ya, Siapa? dan termasuk senior, J. Dan termasuk paling lama itu, termasuk paling lama ya. Saat ini tahun Termasuk kelima. paling lama. Ya. Saya nggak ngerti kenapa memang dipertahankan di Sepatan, tapi kalau menurut saya karena bagus di Sepatan. Insya Allah Pak, arahannya Pak, siap. Jadi selamat datang Dr. David, sengaja saya undang khusus ke podcast Si Jabrik. Si Jabrik itu sistem informasi jaringan berbasis komunitas yang ada satu-satunya dari 29 kecamatan. Si Jabrik ini cuma ada satu di Kecamatan Sepatan. Luar biasa kan? Betul. Saya juga apresiasi ini model podcast, dan podcast ini menjadi menjadi bagian dari inovasi yang akan dilombakan. Jadi ada lomba dari Menpan kalau nggak salah untuk inovasi-inovasi di lembaga-lembaga di Kabupaten Tangerang ini. Di Sepatan ada dua, Si Jabrik dengan UMKM. Alhamdulillah udah masuk kriteria penilaian Menpan, dan mudah-mudahan ini menjadi unggulan di Kabupaten Tangerang, karena mungkin bukan hanya di 29 kecamatan, bahwa lomba inovasi ini ada di seluruh SKPD, mungkin termasuk Dinkes segala macam gitu, banyak. Sengaja kami mengundang Dr. David karena melihat kondisi saat ini. Saat ini kondisi kita masih pandemi, sehingga saya ngedorong tema podcast kali ini adalah pelonggaran PPKM level 2, Dok. Sengaja karena Puskesmas menjadi leading sektor kaitan dengan penanganan teknis medis COVID. Di samping tadi ada kecamatan itu sendiri, kemudian ada polsek, ada koramil, dan berbagai unsur dan elemen masyarakat, termasuk di desa ada perangkat desa dan sebagainya, kepala desa dan sekitar. Jadi supaya masyarakat di Kecamatan Sepatan itu tahu persis kondisi COVID di Sepatan, gitu. Apalagi sudah ada statement di media dari Bapak Presiden kaitan dengan pelonggaran prokes gitu. Nah, oleh karenanya supaya masyarakat di kecamatan ini tahu seperti apa sih pelonggaran itu gitu. Jadi jangan salah tafsir, mentang-mentang sekarang udah kondisinya landai ya, lalu seenaknya aja gitu barangkali gitu misalnya. Sehingga Dr. David sebagai leading sektor medis nanti akan bisa menjelaskan ke masyarakat. Nah, kaitan dengan statement Bapak Presiden nih, gimana nih Dok nih? Sekalian dihimbau seperti apa gitu, supaya masyarakat di Kecamatan Sepatan ini tahu, oh ternyata yang dimaksud dengan statement Bapak Presiden itu apa gitu. Gimana gitu? Ya, baik Pak Camat. Alhamdulillah adalah kebanggaan buat saya juga. Kami di bidang kesehatan dapat undangan khusus nih. Hari ini Pak Camat berkenan mengundang kami, Ya, perwakilan dari kesehatan khususnya untuk wilayah Kecamatan Sepatan. Puskesmas ya? Ya, betul. Untuk sedikit bercerita lah, sharing-sharing bersama dengan Pak Camat terkait dengan perintah Pak Presiden yang terbaru. Kemarin mungkin kita bersama-sama melihat di TV bahwa mudik sudah diperbolehkan. Nah, itu kan udah longgar ya, Masker juga boleh, Pak. Ya, nah itu. Ya, memang itu ada dituangkan di
Perpres kah, di Kepres kah, atau dituangkan di keputusan Satgas atau kementerian dan sebagainya tuh nanti? Ya, jadi untuk informasi yang disampaikan oleh Pak Presiden itu berupa instruksi langsung Pak yang disampaikan. Jadi memang untuk pelonggaran masker ini dari sekian banyak yang disampaikan oleh Pak Presiden, ada beberapa pointers yang memang harus kita ingat Pak. Jadi kalau kita beraktivitas outdoor, luar gedung, masih boleh. Oh, itu masih boleh kan masih ya? boleh kita lepas masker. Yang tidak boleh lepas masker dan diharapkan pakai masker itu lansia. Oh, lansia masih ya, tetap prokes ya? Betul, karena kan mengingat di indoor juga? Di indoor juga Pak. Outdoor. Ya, outdoor boleh Pak. Outdoor itu yang wajib pakai masker lansia, anak-anak dan yang punya komorbid Pak. Oh, komorbid ya? Betul. Kalau indoor, Pak Presiden menyarankan kepada kami tetap harus pakai masker tetap karena pakai mengingat masker, ruangannya tertutup, sirkulasi udara pun terbatas Pak. Oke. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Apa arahan dari Pak Presiden ke kita semua? Nah, arahan itu apakah dituangkan dalam sebuah kebijakan, apakah ada aturannya atau memang karena memang Bapak Presiden ini melihat kondisi positivity rate-nya memang semakin menurun gitu ya, sehingga beliau menyampaikan kebijakan, atau tadi yang saya sampaikan ternyata diikuti oleh ada perpresnya kah, ada peraturan Menteri Kesehatan dan sebagainya, gimana? Ya, jadi yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden itu sudah dituangkan dalam bentuk protokol kesehatan sesuai dengan arahan dari beliau langsung nih Pak, dari Pak Presiden. Itu ditujukan kepada kita semua melalui tim Satgas Nasional Pak. Satgas penanggulangan. Oh, langsung Satgas. Betul, ya, langsung ya. Jadi kita saat ini memang sudah dalam posisi pelonggaran Pak. Oh, pelonggaran? Ya, pelonggaran. Khususnya untuk outdoor. Gitu. Jadi indoor kita semua wajib menggunakan masker. Tetap harus prokes ya? Betul sekali Pak. Mengingat status pandeminya kan belum dicabut Pak. Jadi kita sedang bertransisi sesuai arahan dari pemerintah pusat. Kita akan bertransisi nanti insya Allah Pak. Mudah-mudahan kalau landai terus ini kita akan berubah menjadi endemi Pak. Gitu. Ya. Perubahan dari pandemi ke endemi itu gimana tuh? Ya. Pandemi itu skala makro atau gimana? Betul sekali Pak. Jadi kalau kita pandemi mengikuti definisinya pandemi itu terjadi seluruh dunia Pak. Seluruh dunia pandemi ya? Betul. Ya. Kalau kita turunkan nanti menjadi endemi, terjadi wabahnya di lokal Pak, seperti di Papua malaria Pak. Berarti Papua aja saja ya endemiknya ya? Ya endeminya di situ. Dan kita memang berharap bahwa dengan penurunan status dari pandemi menjadi endemi ini akan mendongkrak semuanya Pak. Syaratnya apa aja tuh dari pandemi ke endemik? Barangkali kan ada kriteria nih. Betul. Misalnya dari sisi positivity rate-nya semakin menurun. Ya. Misalnya kedua, capaian vaksinnya apa? Betul. Terus apalagi mungkin Mbak Daya? Jadi memang untuk penurunan status itu pemerintah pusat selalu mengkaji Pak. Mengkaji setiap waktu angka terjadinya penurunan COVID masih ada apa enggak? Satu. Kedua, capaian vaksin kita minimal 80% Pak. Dan ini alhamdulillah sih Kabupaten Tangerang dan mungkin seluruh Indonesia sudah mulai bergerak Pak. Jadi peningkatan percepatan itu masih kami lakukan Pak sampai saat ini. Kita sudah di taraf booster Pak. Oh, booster. Jadi, ya? Vaksin 1-2 itu sudah terlewatkan. Udah terlewatkan. Sekarang booster. Betul sekali Pak. Jadi kita sedang mengenjot booster yang tentunya di Kecamatan Selatan itu sudah hampir 80% Pak. Tinggal 20% sisanya Pak. Kita masih menjadi PR kami juga Pak. Mungkin yang 20% itu yang komorbid barangkali ya? Atau campur Pak. Campur Pak. Ada yang komorbid dan anak-anak memang belum sedang dipersiapkan untuk dosis 3. Iya betul Pak. Iya. Kita tinggal menunggu arahan dari Kemenkes Pak. Ya memang semua juga akhirnya mengamati karena ada kebijakan tadi mudik boleh nih. Ya. Tapi katanya kita lihat nih pasca mudik ada tren naikkah kasusnya atau memang turun atau memang landai seperti ini? Kan kebanyakan orang ngelihatnya pasca mudik nih ya. Itu gimana tuh? Apa pasca mudik ini menjadi indikator sehingga kita bisa melihat tren kenaikan kah atau penurun sebaliknya gitu? Ya, memang untuk melihat dampak dari mudik bersama yang 85 juta orang ini akan bergerak dari baik di Jawa maupun di luar Jawa, Pak. Kembalinya mereka itu menjadi indikator, Pak. Salah satu indikator bahwa masih adakah proses penurunan COVID ini di lingkungan masyarakat. Dan memang kami berharap juga dari bidang kesehatan, kita berharap COVID ini segera selesai, Pak. Karena
sudah 2 tahun seluruh masyarakat kita menderita Pak, menderita secara ekonomi, menderita secara sosial dan lain sebagainya Pak. Nah pasca mudik nih gimana nih? Tadi trennya ada kenaikan kah atau landai seperti sekarang? Alhamdulillahnya kita masih posisi landai Pak. Jadi nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Berarti memang kondisi kita herd immunity kelompok itu memang sudah terbangun ya? Betul sekali Pak. Alhamdulillah kalau gitu mah. Betul. Itu. Nah untuk Kecamatan Sepatan gini gimana dok? Kaitan dengan kondisi COVID, apakah ada tren kasus baru kah atau misalnya kan setiap wilayah itu barangkali ada catatan kasus ya. Sepatan gimana? Di kami berdasarkan informasi yang kami himpun sampai saat inilah dari bidan desa Pak, karena kan kami kebetulan kita punya bidan desa di 8 desa Pak, 7 desa dan 1 kelurahan ini kami punya Pak. Jadi hasil memantauan kami itu alhamdulillah Pak, nggak ada kasus menonjol Pak. Nggak ada sampai saat ini. Artinya nggak ada lagi yang positif. Nggak ada Pak. Alhamdulillah kalau ya. gitu. Mudah-mudahan memang kondisinya memang udah mulai normal ya. Sudah mulai diharapkan normal Pak. Ini memang namanya pandemi juga kan nggak kita harapkan kan. Pasti. Pandemi terjadi di seluruh dunia dan nggak kita rancang sebelumnya ini. Iya. Sehingga pada saat ada pandemi dampaknya kesana sini nih, kesehatan, kemudian perekonomian. Apalagi tahun 2021 kan lagi tinggi-tingginya tuh bulan-bulan Juli tuh. Betul. Lalu kemudian setelah Delta ada varian baru Omikron. Tinggi tuh ya dok ya, tinggi ya? Betul, tinggi ya? betul. Tapi nggak seperti Delta ya? Enggak. Atau karena memang pada saat Delta herd immunity yang dibangun di masyarakat belum terbangun, atau memang seperti gimana tuh dok? Ya, kita melihat bahwa karakteristiknya Omikron sendiri Pak, itu memang gejala ringan. Iya. Hanya saja yang terpapar banyak Pak. Tetap banyak ya? Dan kita alhamdulillahnya sudah tercover oleh imunisasi. Vaksin yang dosis pertama berarti dan kedua udah tadi terbangun herd immunity itu betul, sendiri Pak, ya? betul. Karena vaksin ya? Betul sekali Pak. Waktu bulan-bulan tahun 2021 yang kita ingat, serem tuh. Iya, banyak mungkin dari kalangan kita, banyak dari keluarga kita barangkali, rekan-rekan kita yang memang jadi korban kan. Betul. Karena memang Delta saat itu nggak ngelihat lagi usia, mau muda, mau tua, segala macem. Semuanya pada saat memang terkena virus itu dan memiliki gejala yang berat, ya kebanyakan banyak yang nggak tertolong ya dok ya. Betul. Kami sendiri terus terang pada saat puncak-puncaknya di 2021 itu kami sedih sekaligus kewalahan Pak. Karena kami pengennya menolong tetapi di puskesmas kita belum sanggup untuk merawat pasien COVID. Jadi mau nggak mau kita harus merujuk ke rumah sakit. Karena di mana rumah sakit gejalanya berat mungkin ya. Betul. Ada sesak napas dan segala macam sehingga membutuhkan perawatan lanjut di rumah sakit Pak. Nah, nggak sengajanya rumah sakit pun sudah penuh Pak. Oh, iya memang. Jadi kami harus kadang di petugas kami harus berkeliling sampai 7 rumah sakit, 5 rumah sakit untuk meminta supaya pasien kami bawa ini bisa dirawat inap di sana Pak. Memang pada masa pandemi ini memang tenaga-tenaga kesehatan kita mulai dari dokter, kemudian perawat dan sebagainya memang betul-betul menjadi ujung tombak ya dok ya, ujung tombak. Siap. Betul-betul bekerja keras karena memang harus ditangani karena kondisi virusnya memang betul-betul menular sekali ya dok ya, betul-betul menular sekali. Serentak Pak, menularinya serentak Pak. Ya. Jadi hampir di setiap RT RW itu ada saja minimal 2-3 orang yang terpapar entah dari mana. Sekarang udah landai ya? Ya, sekarang kita udah landai ya. Memang yang kita takutkan setelah mudik bersama Lebaran kemarin, kita juga terus terang was-was Pak, karena sekian juta orang bergerak. Ternyata aman ya? Ternyata aman. Alhamdulillah. Jadi memang imunisasi luar biasa hasilnya buat kita semua, sehingga
yakinlah bahwa dengan vaksin yang terpenuhi dampak vaksin ya, dampak vaksin ya. Betul sekali. Dosis 1, 2, 3 ini memang benar-benar bisa mengcover betul-betul imunitas ya. tubuh kita. Ya kan ada juga yang memang masyarakat kita yang melihat sebelah mata kan kaitan dengan vaksin. Ya. Vaksin inilah, itulah. Padahal kan tujuan pemerintah supaya setiap orang punya kekebalan tubuh kan. Ya. Ternyata alhamdulillah dibuktikan dengan kondisi sekarang kan. Ya. Meskipun kemarin pasca mudik yang sekian juta orang itu berjalan, tapi paskanya tidak terjadi lonjakan yang memang betul-betul dikhawatirkan. Udah sampai mana nih kondisi capaian vaksin di kita, Dok? Dari target ya. Sesuai dengan jumlah penduduk, baik itu 6-11 maupun lansia. Di catatan di kami Pak, bahwa situasi untuk saat ini sudah 76.000 Pak. 76.000 something Pak, sudah tercapai. Jadi sekitar hampir dosis 1 udah berapa persen? Dosis 1 tuh waktu awal 30-an persen Pak. Dosis 1? Ya. Capaiannya? Capaiannya 33.000 Pak. Dari data yang kami himpun 33.000. Berapa persen tuh kira-kira tuh? Dari target kita nih? Dari target kita kan memang sekitar 80-an ribu Pak, 80-90 ribu itu memang mencapai 40-an persen Pak. Kita udah dapatkan. Itu yang dihasilkan sendiri oleh puskesmas? Ya, betul. Karena kan vaksin ini bukan hanya puskesmas nih. Betul Pak. Ada yang dari kepolisian, ya, ada yang teman-teman yang membantu. Ya teman-teman kan, ada teman-teman dari Koramil, dari Polsek. Kalau digabung tuh dari jumlah atau target yang mau kita vaksin berapa persen kira-kira, Dok? Apa udah 100% kah? Atau misalnya 90% misalnya? Di catatan kami berdasarkan hasil rekap bersama dengan teman-teman TNI Polri itu sekitar 85% Pak. 85 ya? Iya, Pak. Yang 15? Yang 15 takut ini, atau apa nih? Nah, yang 15% ini kita melihatnya ada beberapa Pak informasinya yang masuk ke kami. Entah mereka sudah tervaksin di luar Kabupaten Tangerang, atau mungkin di luar Jawa, atau mungkin mereka ada yang berpikir saya nggak mudik lah gitu loh, jadi saya nggak perlu vaksin gitu loh. Jadi ada cerita ya, seperti itu. Memang gitu. Kadang-kadang vaksin ini lucu nih. Pemerintah memang ngedorong divaksin supaya masyarakat kita membentuk kekebalan tubuh. Ya. Tapi ada kriteria yang memang nggak mau divaksin. Pertama dia takut disuntik. Ya Pak, jangan. Ada nih. Kedua tadi ada apa namanya, ada kayak semacam tadi yang disampaikan, gue nggak kemana-mana gitu kan. Ya. Jadi ya udahlah. Betul. Nah yang ketiga komorbid kan. Ya. Nah yang nggak divaksin ini juga kan butuh pengakuan nih. Contoh ada lansia, ada komorbid lansia nih. Ya. Dia kan memang secara medis nggak bisa divaksin nih karena memang punya penyakit bawaan. Betul. Nah, pada saat dia jalan, misalnya, taruhlah bepergian ke luar daerah menggunakan pesawat kah segala macam, apa namanya, yang butuh keterangan vaksin. Nah itu gimana tuh, Dok? Nyikapinya? Ya, memang kendala Pak, karena baik orang sehat maupun yang komorbid ini pasti suka jalan-jalan Pak. Iya itu. Nah, di kami kebetulan sesuai dari arahan dinas kesehatan bahwa memang untuk orang-orang yang punya komorbid, kami mintakan nasihat dari dokter spesialis Pak. Jadi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan ini memang tidak bisa divaksin karena apa? Oh, tetap ada keterangannya ya? Betul Pak. Jadi selama perjalanan yang ditempuh, keluar daerah lah misalnya. Betul. Yang bersangkutan membawa surat itu Pak. Kenapa? Belum divaksin atau baru dosis pertama atau kedua saja. Iya. Jadi tetap ada ya. Betul. Kalau antigen mah kan tetap dia di antigen kan. Betul. Kalau di Peduli Lindungi dia di antigen juga, tapi ada bukti bahwa dia sudah divaksin. Betul. Kan yang komorbid mah kan nggak bisa divaksin. Ya, ada surat keterangan. Iya kan? Oh ada ya. Betul, Berarti jadi nggak ngaruh ya? Enggak Pak. Saya pernah ada pertanyaan. Gimana kalau misalnya saya nggak bisa divaksin Pak? Saya mau jalan ke daerah, sedangkan kan di Peduli Lindungi nggak muncul nih bukti vaksin saya, ya. Karena memang saya nggak bisa divaksin.
akhirnya saya dorong ke puskesmas supaya memang kalau nggak ada keterangan itu ya nggak bisa kemana-mana dia. Betul, Pak. Itu. Tadi yang saya sampaikan ini menjadi garda terdepan nih ya selama 2 tahun ini tenaga kesehatan. Gimana tuh dok tuh? Apa namanya? Pada saat kondisi seperti ini kan, apalagi bulan-bulan 2021 kan, itu benar-benar tuh puskesmas penuh segala macam. Ini gimana tuh? Ya memang 2 tahun yang kami sudah lalui ini kejutan besar Pak buat kami karena kami biasa dengan program rutin puskesmas tiba-tiba kami harus berhadapan langsung duel 1 lawan 1 dengan pandemi yang kita nggak tahu kapan berakhir. Bahkan banyak dokter-dokter dulu ya, tenaga kesehatan juga yang kena imbas ya, banyak yang 1 tahun itu 500-an. Banyak yang sekitar 500 dokter. lewat juga ya. Betul. Karena memang langsung berhubungan ya. Betul. Yang saya bilang tadi Pak, duel 1 lawan 1 ketemu sama penderita COVID. Langsung ketemu ya. Betul. Jadi memang itu tahapan terberat kami yang insya Allah sih memang berkat dukungan semua pihak Pak. Itu kami bisa melalui Pak. Karena kalau sendiri kami nggak sanggup Pak. Mengingat begitu banyak beban yang muncul di kami sehingga kami pasti butuh orang lain Pak untuk membantu kami secara nggak langsung. Iya. Ya kalau untuk nanganin medis kan kita nggak ngerti dok. Ya betul. Nggak ngerti ilmunya kita. Betul. Kalau vaksin mah mungkin kita bisa fasilitasi. Tetap aja yang nyuntik mah Ya. orang kesehatan. Paling kami di kecamatan, kemudian di polsek, di Koramil, bisanya mendorong masyarakat supaya mau divaksin. Yang nyuntik emang siapa? Tetap tenaga kesehatan juga. Betul sekali Pak. Jadi memang betul-betul menjadi garda yang paling depan. Jadi memang betul-betul ini ya, betul-betul suka dukanya benar-benar ini ya. Kami bahkan pernah pada saat melakukan vaksinasi Pak, 1 hari kami pernah menyentuh angka 900 Pak. Kami lakukan di puskesmas Pak. Yang positif atau yang apa tuh? Melakukan proses vaksinasi Pak, dosis 1. Oh, dosis vaksinasinya. 2. Ya, itu lumayan rame Pak. Jadi tiba-tiba puskesmas didatengin 900 orang yang siap divaksin oleh kami. Ya alhamdulillah kami lakukan itu hampir setiap hari Pak. Dan itu boleh dikatakan kerja keras kami tidak sia-sia. Dan nggak banyak juga yang positif ya puskesmas ya. Betul sekali. Iya, Alhamdulillah Pak. alhamdulillah. Betul sekali. Saya dengar juga ada juga yang korban juga banyak ya tenaga kesehatan di kita ya ada, banyak ya. Ada beberapa kepala puskesmas pun ada yang terpapar Pak. Terpapar ya. Betul sekali. Gitu. Ya mudah-mudahan ke depan memang kondisinya udah landai seperti Amin, sekarang. insya Allah Pak. Nah akhirnya pada saat landai nih virus itu kan terus mengalami mutasi dok ya. Betul. Yang tadi yang variannya mulai Delta, kemudian Omikron. Nah kesininya ada lagi nih hepatitis akut misalnya. Ya. Gimana tuh? Ya, Itu memang nyambung nggak sih dengan katanya ada yang bilang dampak inilah atau memang ada lagi varian baru lah namanya. Tapi jangan dulu dijawab. Kita ngopi dulu. Jadi di sini ini di samping ngobrol ya, siap. ada namanya kopi si Jabrik dok. Boleh nyobain di sini. Luar biasa. Biar ngerasain nikmatnya kopi si Jabrik. Tuh. Silakan Bu. Silakan dok. Kopi si Jabrik ini menjadi andalan kita nih dok nih. Alhamdulillah. Kesempatan luar biasa Pak. Luar biasa nih. Oh alhamdulillah. Silakan dok. Ya. Ya, memang rokok sebenarnya mas. Silakan dok. Ini kopi si Jabrik luar biasa nih. Jarang-jarang nih sambil podcast kita bisa ngopi. Iya. Kalau enak mas sambil ngerokok emang juga. Ya, cocok. Kalau yang di tempat lain mungkin kalau kita lihat di medsos kan sambil rokok gitu ya. Saya juga pengen kayak gitu. Topiknya sedang kesehatan. Nah itu. Gimana dok? Enak kopinya? Luar biasa. Luar biasa kan? Luar biasa. Ini namanya kopi si Jabrik. Kayaknya perlu ditingkatkan pemasarannya nih. Boleh Ya? ini. Ini. Kita lagi coba kembangin nih kopi si Jabrik menjadi ikon kecamatan Sepatan gitu. Mungkin kalau saya boleh usul Pak, mungkin kopi si Jabrik ini harus jadi menu di setiap instansi yang ada di kecamatan. Makanya dikit-dikit dikenalin dulu nih. Ya. Di puskesmas juga Kedap dulu nih, kenalin dulu nih. Kira-kira responnya bagus, nah
kita tinggal produksi lah. Siap. Tadi Dok, kita balik. Ya. Akhirnya orang jadi ketakutan tuh ya akhirnya ya. Mulai Delta, Omikron, muncul hepatitis akut. Banyaklah banyak tanggapan, statement dari masyarakat, komponen masyarakat bahwa nih hepatitis akut nih akibat dari gejala vaksin lah, hepatitis akut nih. Tapi ternyata ada bayi juga yang kena hepatitis akut. Nah ini mohon dijelaskan juga ke seluruh masyarakat setempat, dan sampai ada rasa ketakutan dengan tadi. Sekarang kan medsos menjadi hal yang cepat kan berkembangnya, terutama di masyarakat, karena masyarakat sekarang itu pasti nggak jauh dari gadget kan, ya kan. Nah, muncul hepatitis akut, masyarakat pasti sudah tahu semua, dan sampai tadi ada yang nggak ngerti. Nah ini kan perlu penjelasan nih dari Dokter David nih, gimana tuh Dok? Ya Pak, kalau kita bicara penyakit memang nggak ada habisnya Pak. Ya. Jadi penyakit dari mulai COVID, kemudian sekarang muncul hepatitis yang kalau bahasa kerennya kita dibilangnya hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya, hepatitis unknown. Jadi memang terkait dengan hepatitis ini kalau masyarakat awam bisa melihat bahwa hepatitis sama dengan penyakit kuning. Iya benar. Tapi punya gejala Pak, gejala khas Pak. Jadi gejala khasnya antara ini ya diare, ada demamnya. Oh itu ada diare juga? Ada Pak. Ada. Yang hepatitis yang udah biasa nih? Sama Pak, hampir sama Pak. Nah memang penanganan hepatitis ini harus dibawa ke rumah sakit. Kan dia nggak tiba-tiba kali Dok? Betul. Tiba-tiba dia divonis hepatitis gitu kan? Betul. Mungkin kan ada gejala awalnya. Betul. Sebelum akut kan mungkin ada awalnya dulu kali kan, misalnya kan tadi gejala-gejala tadi nih. Iya. Jadi nggak tiba-tiba sekarang tiba-tiba akut, tahu Parah itu ya. Parah gitu. Gimana itu Dok? Ya memang awalnya kalau masyarakat melihatnya di kita juga ini hepatitis unknown ini kenanya no-name ya? Ya no-name lah. Penyebabnya kita nggak ketahuin Pak. Jadi menyerang terutama di umur 0 sampai 16 tahun. Nyerangnya? Ya, terutama ke situ. Jadi di kasus yang sudah didapatkan oleh Kemenkes itu saat ini kalau nggak salah sekitar 12 orang sudah terjangkit Pak. Yang udah di kabupaten atau gimana? Di DKI Pak. Oh DKI? Iya, 12 Kalau orang. di kabupaten sendiri? Kabupaten alhamdulillah belum ada laporan ke kami Pak. Belum ada? Belum ada. Dari Sepatan aman Pak. Alhamdulillah. Berarti. Itu yang paling penting buat kita semua. Iya benar-benar. Ya. Jadi no-name ya? No-name betul Pak. Penyebabnya nggak diketahui. Kalau hepatitis yang sudah ada, hepatitis A. Ya itu B. Beda. Ini lain Pak, hepatitis unknown. Penyebabnya nggak diketahui Pak. Kalau yang AB mah udah ketahuan. Ketahuan itu betul. Maksud kan tadi orang pada saat ada hepatitis akut kan akhirnya mungkin nih yang hepatitis A dan B barangkali nih. Ya kan ternyata itu lain lagi. Di luar itu. Itu masih diselidiki oleh Kemenkes dan WHO terkait bagaimana penyebaran dan pola asalnya penyakit itu seperti apa. Ternyata bukan hanya di kita kan? Ya. Di luar negeri pun sama. Betul. Ya. Nah, apakah itu dampak dari atau mutasi varian COVID kah? Atau dampak dari vaksinasi itu? Nah ini perlu dijelasin nih ke masyarakat nih supaya betul-betul ternyata nggak ada lah hubungannya dengan dampak vaksin, apalagi misalnya itu menjadi sebuah varian baru di COVID, kan itu perlu dijelasin nih masyarakat nih Dok. Ya, jadi kalau kita bicara tentang hepatitis Pak, kalau kita lihat sama-sama virus, hanya saja asalnya satu virus yang menyerang pernapasan, satu lagi unknown, begitu. Jadi memang ini dua hal yang berbeda, dan dua hal yang berbeda dalam bentuk vaksinasinya maupun dalam bentuk penanganan ataupun gejala, seperti itu. Jadi kita saat ini berdasarkan informasi dari Kemenkes dan WHO, ini dua hal yang berbeda Pak. Bukan saling terkait karena nggak ada ya? Bukan. Jadi bukan karena setelah divaksin jadi hepatitis. Atau varian COVID baru gitu? Atau bukan Pak. Oh jadi nggak nyambung ya? Bukan, karena varian COVID baru itu yang muncul di kita Delta, Omikron, dan ada subvarian di bawah Omikron. Ini di luar itu Pak. Lain lagi. Oh beda ya, bukan kaitan dengan COVID ya? Betul, beda perguruan nih ceritanya. Oh beda perguruan. Ya, seperti itu. Oh. Nah, ya ini khawatir tadi. Apalagi
ini kan serem juga nih hepatitis akut kan, serem. Tapi nggak mungkin seperti COVID kan? Mudah-mudahan Pak, kalau kita semua menerapkan protokol kesehatan yang kita perlakukan seperti COVID, insya Allah Pak, kita bisa terhindar. Karena selama ini penularan virusnya tuh biasanya menyebar lewat udara maupun lewat kontak, Pak. Sama seperti betul sekali. COVID ya? Betul Pak, penularannya sama Pak. Berarti harus tetap Melakukan ya? protokol kesehatan Pak, betul sekali. Perkembangannya sampai saat ini yang hepatitis akut gimana tuh dok? ini Apakah memang dia stagnan di jumlah sekian atau memang setiap hari tuh terus bergerak gitu? Untuk saat ini informasi yang kami peroleh dari Dinkes maupun dari Kemenkes belum bergerak banyak Pak. Tapi kita waspada karena memang udah menyerang serentak Pak. Misalnya nih, sekali dapat kasus 6 orang. Mudah-mudahan nggak pandemi ya? Mudah-mudahan. Nggak pandemi hepatitis akut, mudah-mudahan. Tapi nggak ada ke arah sana, nggak ada ya? Mudah-mudahan nggak ada Pak. Kalau kita semua, kita bisa komitmen protokol kesehatan tetap dilakukan. Gitu. Jadi nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Nyambung dengan varian COVID baru, dengan dampak vaksin. Ya. Ya. Ini perlu diketahui juga oleh masyarakat di seluruh Kecamatan Sepatan. Jadi sesuai dengan penjelasan Dr. David, jadi tidak ada kesinambungan, artinya bukan juga varian baru COVID ya dok ya, bukan baru varian. Nah itu bukan mutasi dan varian baru COVID, juga bukan dampak dari vaksinasi kan gitu dok ya. Supaya ini masyarakat di seluruh Kecamatan Sepatan tahu, karena harus ada yang menjelaskan. Nah ini pas nih Dr. David juga selaku kepala puskesmas tadi udah dijelaskan secara detail bagaimana kaitan dengan hepatitis akut itu. Alhamdulillah, kita berdoalah mudah-mudahan tadi kondisi COVID dari pandemi jadi endemi, kemudian memang kondisinya normal seperti 2 tahun ke belakang. Mudah-mudahan kita nggak lagi takut berkumpul dengan yang lain, kita juga nggak takut lagi ya mudah-mudahan kita bisa normal seperti 2 tahun sebelumnya. Puskesmas sebagai leading sektor kaitan dengan kesehatan masyarakat nih. Saat ini programnya apa aja tuh? Ya, memang di samping kemarin kita fokus ke ini kan? Iya, kita pasti semuanya fokus ke COVID. Pasti. Nah, selain itu apa aja programnya nih? Ya, memang karena kami Puskesmas itu dapat hadiah COVID kemarin yang harus kita tanggulangi bersama, kami punya program yang rutin, Pak. Jadi kami punya program UKM, Usaha Kesehatan Masyarakat, mulai dari penanggulangan penyakit-penyakit menular, program-program posyandu, program-program posbindu, termasuk program gizi, Pak. Jadi memang itu kami lakukan. Berjalan tetap ya? Berjalan seperti biasa, Pak. Termasuk vaksinasi rutin yang di luar vaksinasi COVID pun kami sudah berjalan, Pak. Di luar vaksinasi COVID itu yang kayak campak. Oh, kayak gitu mah tetap jalan ya? Pak, berjalan. Kami berjalan. Tapi tetap buka loket untuk ya kan ada aja kan yang memang ternyata dia mau ke luar kota nih. Dia baru divaksin 1 atau 2, tapi tetap buka kan ya? Buka. Kita melayani maksudnya? Melayani, Pak. Jadi saat ini Puskesmas Sepatan kami harian melayani antara 20 sampai 30 orang yang, Pak, saya mau booster nih, saya mau vaksin kedua nih, gitu loh. Jadi kami tetap berjalan. Oh, tetap percepatan membuka layanan ya. Betul sekali, meskipun enggak secara enggak secara besar-besaran ya. Mereka kan kita besar-besaran nih. Ya, percepatan memang betul percepatan vaksin baik 1, 2 dan 3. Jadi betul-betul dimobilisasi semua potensi yang ada di kita, baik dari kesehatan itu sendiri, kemudian dari kecamatan, puskesmas, kemudian dari kepolisian, polsek maupun koramil. Alhamdulillah lah. Nah, himbauan ya dok ya, tolong himbauan kepada masyarakat Sepatan khususnya dengan kondisi pelonggaran PPKM seperti sekarang ini. Himbauannya apa nih? Himbauannya untuk masyarakat Sepatan. Ya, saya sebagai Kepala Puskesmas Sepatan selalu menghimbau dan selalu mengingatkan kepada kita semua masyarakat Kecamatan Sepatan bahwa jangan terlena
dengan landainya COVID. Karena kita masih muncul seperti Pak Camat sampaikan tadi bahwa ada hepatitis yang masih mengancam. Untuk itu saya selalu menghimbau dan mengingatkan seluruh masyarakat Kecamatan Sepatan supaya kita tetap patuh pada prokes. Itu Pak. Jadi tetap prokes tetap wajib. Disiplin prokes masih tetap. Betul, betul. Oke, mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa menambah informasi bagi masyarakat, menambah pengetahuan bagi masyarakat, menambah wawasan kaitan dengan perkembangan COVID saat ini. Jadi sekali lagi terima kasih Dok. Kita berharap kondisinya bisa normal seperti 2 tahun ke belakang. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Dr. David juga selaku Kepala Puskesmas Sepatan, dan salam sama teman-teman tenaga kesehatan di Puskesmas Sepatan. Siap. Itu barangkali. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabupaten Tangerang, Gemilang. Sepatan, Ginding. Sijabrik, Sepat semakin cepat dan tepat. Terima kasih. Ini Dok, ada kenangan lagi nih. Tadi ngopi udah. Siap. Sekarang ada ini nih. Ada ucapan terima kasih dari kami di Kecamatan Sepatan, Dr. David sebagai narasumber pada podcast Sijabrik. Gini.